Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Fitri Hairani, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia di kampus Purwakarta dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya sedang menjalankan KKN tematik pencegahan COVID-19. Saya dari kelompok 1 dengan DPL Ibu Dewi Indriati Hadiputri SPD MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Kapan virus ini ditemukan? Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Saat itu ada seorang pria berumur 61 tahun yang menderita pneumonia atau radang paru-paru yang parah dan meninggal pada Januari 2020. Nah, pria ini adalah salah satu pelanggan reguler di The Yunnan Seafood Market, yang mana pasar ini diduga sebagai sumber dari outbreak-nya virus ini. Karena manusia, binatang segar seperti hewan laut, hingga binatang liar, semua bercampur di sini, sehingga tempat ini jadi gampang untuk penyebaran virus. Sama seperti SARS pada tahun 2003 dan MERS pada tahun 2012, virus ini berasal dari binatang, dalam kasus ini kelelawar. Terus berlanjut ke binatang lainnya sebagai pembawa, yaitu musang atau unta, dan setelah itu menginfeksi manusia. Virus secara general tidak termasuk dalam living organism, layaknya bakteri, karena virus hanya aktif kalau berada di dalam host cell atau sel inang. Jadi virus ini seperti parasit di berbagai macam makhluk hidup, baik binatang maupun manusia. Selanjutnya, keluarga coronavirus. Yang pertama ada OC43 dan 229E yang ditemukan pada tahun 1960 dengan gejala pilek. Yang kedua ada SARS pada tahun 2003. Yang ketiga ada NL63 pada tahun 2004 yang berasal dari Belanda dan pertama kali ditemukan pada anak kecil umur 3 bulan. Yang keempat ada HKU1 pada tahun 2005 yang berasal dari Hong Kong. Yang kelima ada MERS pada tahun 2012 atau dikenal dengan camel flu yang outbreak-nya terjadi di Timur Tengah. Yang terakhir ada novel coronavirus yang terjadi di Wuhan, China. Gejala COVID pada manusia. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala paling umum yaitu ada demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum ada rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Apakah virus ini berbahaya? Pada orang yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan paru-paru, diabetes, obesitas, atau kanker, berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius. Apakah sudah ada vaksin? Hingga hari ini belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19. Saat ini penanganan untuk virus sedang diteliti dan akan diuji melalui uji klinis. Selama itu, lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat.
Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Pertama, cuci tangan Anda secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Ketiga, kenakan masker jika pembatas fisik tidak dimungkinkan. Keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Ketujuh, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.